Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di podcast Indo Saudi. Malam hari ini kita akan melanjutkan perbincangan atau tema yang sebelumnya saya ulas terkait dengan keberangkatan jamaah haji dari dalam negeri Arab Saudi. Sekedar informasi, hingga malam hari ini tanggal 20 Mei 2022 atau tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh belum mengumumkan bagaimana mekanisme atau tata cara, termasuk juga biaya yang harus dikeluarkan untuk jamaah haji domestik, yaitu bagi warga negara Arab Saudi atau warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Tetapi menariknya, meskipun belum ada rilis resmi yang mengumumkan terkait dengan aturan, tata cara, dan biaya haji untuk haji lokal atau domestik, tetapi sudah mulai banyak bertebaran brosur atau iklan informasi ajakan untuk berhaji bersama dari dalam negeri Arab Saudi. Dan tidak tanggung-tanggung, sebagian grup atau sebagian orang yang mengumumkan atau mengajak iklan tersebut dengan menyantumkan biaya. Ini yang menarik, ini yang akan saya ingin coba bahas. Seperti apa sih sebenarnya fenomena atau pengalaman hajian dari dalam negeri. Terutama kita sering mengenal dengan adanya hajian koboi. Apakah masih memungkinkan hajian koboi untuk tahun ini? Istilah haji ngoboy atau hajian koboi ini sudah sangat populer bagi warga asing atau ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Kalau kita artikan haji ngoboy atau haji koboi ini adalah hajian yang tanpa menggunakan izin resmi atau tasreh dari pemerintah Arab Saudi. Jadi perjalanan menuju Mekah atau ketika mau berangkat haji ke Armina, ke Arafah, Musdalifah dan Mina, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang resmi atau dengan jalur melalui hamlah atau agen travel yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Makanya disebut ngoboy, mungkin karena akan menjalani perjalanan yang di luar kebiasaan. Bagi sebagian orang, berangkat haji dengan ngoboy ini adalah alternatif yang mungkin juga terbaik atau mungkin tidak ada pilihan, karena dengan haji ngoboy ini biaya lebih irit dan hemat, bahkan lebih dari setengah harga biaya yang resmi dari pemerintah Arab Saudi. Misalnya kalau kita berangkat lewat agen travel itu seharga 6.000, 7.000 bahkan sampai 10.000 ke atas. Dengan ngobo ini cukup dengan 3.000 sampai 4.000 real. Dan tentunya fasilitasnya berbeda, dan ini termasuk kegiatan atau berangkat haji secara ilegal. Ingat, ilegal berarti melanggar hukum. Tetapi ini masih populer dan terus diulangi setiap tahun. Seketat apapun peraturan yang dibuat, bahkan sudah di sistem online kan, tetap saja ada tawaran orang-orang yang ingin berangkat haji dengan cara seperti ini. Padahal resikonya semua tahu. Yang pertama, akan dikenakan denda sanksi sampai 10.000 real bagi pelanggar atau orang berhaji tanpa tasrih, tanpa izin resmi atau tidak melalui jalur resmi sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi. Bagi warga asing, yang kedua ini akan dideportasi dan tidak diperbolehkan lagi masuk ke Arab Saudi. Dulu, sebelumnya, ada aturan 10 tahun dilarang masuk ke Arab Saudi. Tapi sekarang terakhir yang kami baca di media dan informasi yang ada di Arab Saudi, tidak boleh sama sekali masuk ke Arab Saudi kecuali untuk umroh dan haji. Adapun warga Saudi dan orang-orang yang bertanggung jawab, misalnya dia yang mengkoordinir dan membawa jemaah haji secara rombongan dengan cara ngoboy ini tanpa tasrih atau ilegal, sanksinya tentunya lebih berat lagi, berlipat-lipat, dan juga ada sanksi hukuman penjara atau kurungan di Arab Saudi selama beberapa waktu. Lantas kemudian apa sih atau bagaimana ciri-ciri atau tanda bahwa ada orang yang menawarkan dengan cara ngoboy seperti ini yang ilegal? Banyak sekali ya yang bisa kita ketahui bagaimana orang ini mengajak kita berhaji tanpa resmi atau tanpa tasreh izin dari pemerintah Arab Saudi. Di antaranya, mereka memungut biaya di awal. Seperti misalnya harus bayar DP dulu sekian ratus real. Kemudian nanti sisanya ketika sudah tiba di Mekah. Atau juga ada tawaran tasrehnya nanti ketika di perjalanan atau ketika di mikot. Dulu mungkin bisa memungkinkan seperti itu, karena tasrehnya dulu masih berbentuk kertas manual yang ditandatangani di stempel. Tetapi sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun sebelakangan sampai hari ini, sistem itu sudah tidak berlaku lagi.
semuanya peserta atau calon jemaah haji itu harus mendaftarkan secara online dan secara mandiri untuk mengajukan izin atau mendapatkan tasreh haji. Dari mulai mengisi formulir, yaitu biodata diri, kemudian memilih paket dan syarikah yang dipilih, dan membayarnya pun membayar ke akun Kementerian Haji dan Umroh. Nah, itu pun membutuhkan proses persetujuan. Setelah kita disetujui dan kita memilih seluruh paket serta syarikah yang kita maui untuk melayani kita selama berhaji, akan datang approval atau persetujuan yang itu pun disetujui oleh dua pihak dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Haji dan Umroh seperti yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Oleh karenanya, tidak ada lagi yang namanya pembayaran secara cash kepada orang, melalui orang atau kelompok. Semuanya secara mandiri memilih mengajukan tasreh, pembayaran pun secara online. Semuanya ada tertera tersedia di portal Kementerian Haji dan Umroh. Kalau lupa akan saya cantumkan lagi ini alamatnya. Jadi jangan sampai kita masih diperdaya atau kita dicoba ditipu. Karena terus terang, ada indikasi penipuan beberapa orang yang memanfaatkan ketidaktahuan warga negara kita di sini untuk berhaji. Kemudian mereka menjanjikan tasreh semuanya resmi, tapi tanpa melalui portal online yang telah disediakan pemerintah. Dulu saya bilang mungkin bisa, tapi sekarang semuanya sudah bisa terbaca, bisa diikuti dengan secara langsung dan secara online. Dan untuk mendapatkan tasreh atau izin berangkat haji pun, calon jamaah haji harus memiliki akun Absyir, yaitu akun identitas digital kita dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah proses pendaftaran, memilih paket haji, syarikahnya, kemudian kita membayar lewat online ke Kementerian Haji dan Umroh, dan disetujui, maka izin atau tasrehnya itu akan kita terima melalui akun Absyir. Kita bisa unduh sendiri. Dan ini bisa kita dapatkan 1-2 minggu sebelum kita berangkat. Jadi ada kepastian apakah kita mendapatkan izin atau tasreh untuk berhaji atau tidak. Bukan seperti yang dijanjikan sebagian orang atau yang tadi saya bilang ngoboy. Sebagian orang diminta untuk bayar DP, kemudian dijanjikan tasrehnya nanti belakangan. Nggak tahu ada atau tidak. Yang penting disuruh percaya dulu. Itu tidak mungkin terjadi untuk saat ini yang semua serba online, semua serba terbuka, dan dituntut kemandirian dari calon jemaah haji. Sekali lagi, sampai sekarang, sampai malam ini jam 11.23 waktu Arab Saudi, tanggal 20 Mei atau tanggal 19 Syawal, belum ada rilis resmi pengumuman yang benar-benar terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh terkait mekanisme atau tata cara mendapatkan izin tasreh untuk haji lokal atau domestik dari dalam Arab Saudi. Maka kita sama-sama sabar menunggu sampai nanti ada kepastian informasi dari pihak yang resmi. Jangan sampai kita karena harga murah dijanjikan yang enak-enak ternyata tidak resmi dan ilegal. Dan ini yang biasanya disebut haji ngoboy. Bagaimana sebenarnya nanti praktek haji ngoboy itu? Sudah banyak pengalaman warga kita yang dulu-dulu yang pernah mengalami, bahkan yang menjadi penyelenggara atau penanggung jawab haji ngoboy ini, dan ceritanya miris, dan sehingga suasana atau ibadah manasik hajinya dirasakan tidak maksimal karena dengan fasilitas dan kondisi yang memang tidak seharusnya dilakukan. Maka sekali lagi mari kita tunggu sampai ada pengumuman resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk pelaksanaan haji domestik atau lokal. Sampai bertemu di tema yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.